Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bedah tuntas soal Google Workspace. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar soal gimana cara pakai Docs atau Sheets. Bukan, kita mau lihat lebih dalam lagi gimana caranya mengubah tim kita dari yang, ya, biasa aja, jadi tim yang benar-benar luar biasa dengan memanfaatkan keseluruhan ekosistemnya. Nah, coba lihat nama file ini. Laporan, revisi, final, fix banget .docx. Saya yakin kita semua pernah kan lihat yang model begini? Nama file yang penuh dengan keputusasaan. Ini tuh udah kayak simbol penderitaan universal dalam kerja tim di seluruh dunia. Familiar banget kan? Rasa paniknya itu loh pas kita bingung, mana sih file yang paling baru? Atau rasa takut pas kita mikir, waduh jangan-jangan kerjaan orang lain ketimpa nih. Dan yang paling parah, pas kita sadar udah capek-capek ngerjain revisi, ternyata filenya udah kedaluarsa. Ya, kita semua pernah di posisi itu. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas masalah utamanya, neraka versi file. Terus kita lihat solusinya, yaitu konsep satu sumber kebenaran. Lanjut ke 4 pilar kolaborasi yang jadi fondasinya. Kita juga akan intip alat kerja cerdas yang bisa kita pakai. Dan terakhir, yang paling penting, kita susun strategi tim juara. Oke, kita mulai dari bagian 1, neraka versi file. Ya, kita akan mundur sedikit ke masa lalu, ke sebuah era di mana setiap proyek itu isinya kekacauan file. Nah, ini dia masalah-masalah klasiknya. Pertama, yaitu tadi, versi file yang tumpang tindih, bikin pusing 7 keliling. Kedua, silo informasi. Maksudnya, data-data penting itu terkunci di laptop atau komputer masing-masing orang. Nggak ada yang bisa akses. Akibatnya, proses kerja jadi sekuensial, alias antre, lambat banget. Ujung-ujungnya, ya miskomunikasi di mana-mana, dan proyek jadi mandek. Coba kita bandingkan perbedaannya. Dulu, zaman tradisional, file adanya di hard disk lokal. Cara baginya? Lewat lampiran email, yang artinya kita bikin salinan baru setiap kali ngirim. Sinkronisasinya manual, satu-satu, antri. Visibilitasnya, 0. Nah sekarang, lihat Google Workspace. File ada di cloud. Cara baginya cukup bagi link, jadi semua orang akses file yang sama. Sinkronisasinya otomatis dan barengan. Dan visibilitasnya jelas, transparan. Ini bukan cuma upgrade, ini revolusi cara kerja. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita masuk ke jantung solusinya. Ini dia, satu sumber kebenaran. Penting banget untuk dipahami, Google Workspace itu bukan cuma kumpulan aplikasi. Bukan. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah cara pandang baru dalam bekerja, yang intinya cuma satu ide kuat. Dan ide besarnya adalah ini, demokratisasi informasi. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, nggak ada lagi data yang disandra atau disembunyikan. Tim marketing misalnya bisa langsung lihat data penjualan paling baru. Tim produk juga bisa langsung akses feedback dari customer service. Semua orang punya akses yang setara ke data yang mereka butuhkan. Hasilnya, tim bisa gerak lebih cepat dan keputusannya jadi jauh lebih cerdas. Jadi, coba dipikirkan Google Workspace sebagai sebuah ekosistem, bukan cuma kumpulan aplikasi. Gini, Google Docs itu sendiri keren, Google Sheets juga keren. Tapi, keajaibannya itu baru muncul pas mereka semua nyambung, bisa ngobrol satu sama lain tanpa hambatan. Nah, itulah yang namanya ekosistem kerja. Nah, ekosistem yang kuat ini ternyata berdiri di atas 4 pilar utama, 4 fondasi yang benar-benar mengubah cara kita bekerja. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, ini nih yang ajaib banget, real-time co-authoring. Bayangin, bisa sampai 100 orang buka dan ngedit satu dokumen yang sama di waktu yang sama juga. Kita bisa lihat kursor teman kita yang warna-warni itu gerak-gerak, ngetik. Jadi bikin dokumen itu bukan lagi kerja antre-antrean, tapi udah kayak lagi ngobrol langsung di dalam dokumen itu sendiri. Pilar kedua, nah ini dia jawaban langsung dari masalah kita di awal tadi. The single source of truth, atau satu sumber kebenaran. Artinya apa? Lupakan deh nama file laporan _final_fix banget. Nggak ada lagi, cuma ada satu file. Setiap link yang kita bagikan, ya pasti akan selalu membuka versi yang paling baru. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Lanjut ke pilar ketiga, akuntabilitas, lewat version history atau riwayat versi. Ini tuh kayak jaring pengaman kita. Kenapa? Karena setiap perubahan, sekecil apapun, itu kerekam. Siapa yang ngubah, apa yang diubah, dan kapan. Jadi ini bukan soal nyari siapa yang salah ya, tapi lebih ke soal ngasih keberanian. Tim jadi nggak takut buat coba-coba, karena kalau ada apa-apa, kita selalu bisa balik ke versi sebelumnya tanpa kehilangan data. Dan pilar keempat, ini yang nyatuin semuanya, ekosistem yang saling terhubung, atau yang Google sebut Smart Canvas.
Jadi, Anda lagi ngetik di Docs, terus Anda bisa langsung masukin orang, masukin file lain, atau bahkan acara dari kalender langsung di dalam dokumen itu. Nggak perlu ganti-ganti window lagi. Dokumen kita jadi semacam pusat kendali untuk proyek. Oke, tadi kan kita udah bahas konsep-konsep besarnya. Sekarang, yuk kita lihat alat-alat spesifiknya. Fitur-fitur keren yang bikin semua pilar tadi jadi kenyataan. Ini yang bakal sering kita pakai sehari-hari. Dan percaya atau enggak, pintu menuju semua kekuatan kolaborasi canggih ini seringkali dimulai dari satu simbol yang sangat sederhana, simbol @ atau @. Nah, di balik simbol @ ini ada banyak kekuatan. Cukup ketik @, kita bisa langsung mention temen buat ngasih tugas. Atau kita bisa munculin kartu kontaknya namanya People Chips. Kita juga bisa nyisipin link ke dokumen lain, itu File Chips. Bahkan bisa bikin status proyek yang interaktif pakai drop-down chips. Dokumen yang tadinya statis, sekarang jadi hidup dan interaktif. Sekarang, fitur yang satu ini penting banget buat etika kerja tim. Namanya Suggesting Mode, atau mode saran. Jadi, daripada kita langsung hapus atau ubah tulisan orang lain, kita bisa kasih saran. Nanti, saran kita muncul kayak gelembung gitu, yang bisa diterima atau ditolak sama si penulis aslinya. Ini jauh lebih sopan, lebih jelas, dan kerjaan orang lain tetap aman. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Punya alat canggih itu satu hal, tapi kalau nggak ada strateginya, ya sama aja. Kita butuh aturan main, butuh kesepakatan tim yang jelas. Yuk, kita bahas gimana caranya bikin tim kita jadi tim juara. Nah, ini dia contekan wajib buat tim kita. Beberapa hal yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Do's. Selalu pakai add mentions buat ngasih tugas, biar ada notifikasinya. Kalau mau kasih masukan, pakai suggesting mode. Kalau ada komentar yang udah beres, langsung di-resolve, jangan dibiarin numpuk. Dan yang paling penting, semua file proyek wajib ada di shared drives, bukan di My Drive pribadi. Kenapa? Karena shared drives itu milik tim. Jadi kalau ada anggota tim yang resign, filenya nggak ikut hilang bersamanya. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat ya, teknologi ini secanggih apapun, pada dasarnya cuma alat, cuma penguat. Ujung-ujungnya, keberhasilan sebuah kolaborasi itu balik lagi ke manusianya. Ke etika kerja kita, kedisiplinan kita, dan yang paling penting, kualitas komunikasi kita satu sama lain. Jadi, Google Workspace itu cuma alatnya. Panggungnya udah disiapkan. Nah, pertanyaannya, sekarang saya kembalikan ke Anda. Bagaimana tim Anda akan memakai semua ini untuk menjadi juara?